Belak-belakan, Luhut akui Bandara IMIP di Morowali dibangun khusus untuk investor China. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ada Luhut di Bandara Morowali. Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah kini ramai disorot publik. Pasalnya, bandara itu beroperasi tanpa termonitor oleh negara. Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP merupakan satu kawasan industri pusat hilirisasi nikel dan logam. Di dalamnya ada 9 perusahaan produksi utama dan 53 perusahaan yang mengelola logam dan nikel serta industri turunannya. IMIP adalah perusahaan patungan PT Bintang 8 yang terafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan dengan Tsingshan Steel Group dari China. Saat jadi Menko Maritim dan Investasi atau Marinvest, Luhut pasang badan membela IMIP di Morowali. Ketika kawasan itu banyak disorot lantaran klaim hilirisasi nikel malah merugikan masyarakat setempat. Bahkan ketika Caimin yang berkontestasi sebagai cawapres pernah bilang, hilirisasi nikel di Morowali ugal-ugalan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Kini bandara di Morowali ramai dibicarakan karena aktivitas keluar masuk orang dan barang tidak termonitor negara. Hal inilah yang dianggap pemerintahan Prabowo berbahaya. Publik menyoroti dua nama, Luhut dan mantan Presiden Joko Widodo, yang dianggap paling bertanggung jawab atas lahirnya fasilitas strategis dan sensitif itu. Tapi Jokowi telah membantah bahwa dialah yang meresmikan bandara tersebut. Namun fakta menunjukkan sejak awal pemerintahan Jokowi, dan tentu saja kita kalau ngomong Jokowi itu harus dalam satu tarikan nafas karena Luhut yang menjadi tokoh atau menjadi tangan kanannya. Dua orang ini menjadi tokoh yang paling berperan dalam tumbuhnya IMIP sebagai salah satu kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Dan kini di tengah tekanan publik yang sangat keras, akhirnya Luhut membuat pengakuan bahwa izin penerbangan itu yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan itu dia diakui bahwa izin pendiriannya itu diterbitkan setelah diputuskan dalam sebuah rapat yang dipimpin olehnya. Ya, jadi secara tidak langsung kita bisa menyebutnya bahwa Luhut lah yang memberikan izin itu. Gimana kalau ternyata bandara di Morowali itu bukan sekedar bandara biasa, tapi pintu masuk kepentingan investasi raksasa dari China nih. Dan sumbernya jelas ya, ini muncul setelah pernyataan resmi Luhut Binsar Panjaitan 1 Desember 2025 dari detik.com. Luhut mengaku dialah yang memimpin rapat pemberian izin bandara itu di era Jokowi. Alasannya agar investor China bersedia menanamkan investasi hilirisasi nikel hingga 20 miliar dolar. Jadi nih, setelah semua pengakuan Luhut soal memberikan izin bandara IMIP, memberi fasilitas untuk investor China, hingga membuka ruang kendali industri nikel raksasa ke asing, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Pengakuan ini menjadi titik balik penting, membuka kembali pertanyaan krusial. Siapa sebenarnya yang mengambil keputusan, bagaimana prosesnya berjalan, dan apakah prosedur negara itu sejak awal dipenuhi. Saya membacanya di Detik Finance ya. Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui bahwa keputusan mengizinkan IMIP membangun bandara khusus diputuskan dalam rapat yang dia pimpin langsung. Kutipan lengkapnya seperti ini. Saat itu ada rapat yang saya pimpin dan di situ diputuskan bahwa IMIP boleh membangun bandara khusus.
kita melihat investasinya sangat besar. Mereka meminta fasilitas supaya proses bisa berjalan cepat. Luhut menegaskan bahwa izin yang diberikan adalah izin bandara khusus, bukan bandara internasional. Nah, mengapa kemudian rapat yang dia pimpin, rapat yang Luhut pimpin itu memutuskan izin diberikan? Alasannya karena investasi IMIP itu sangat besar dan waktu itu pemerintah memang ingin percepatan. Jadi kita bantu dengan fasilitas asal sesuai aturan. Itu bandara khusus, bukan untuk umum. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya buka suara soal polemik Bandara IMIP Morowali, fasilitas yang sebelumnya disorot Menhan Syafri Syamsuddin karena disebut tak memiliki perangkat negara seperti bea cukai dan imigrasi. Luhut menjelaskan, bandara itu memang dibangun dengan keterlibatannya saat ia masih menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Joko Widodo. Bandara tersebut dibangun bukan untuk penerbangan internasional, melainkan khusus melayani penerbangan domestik di kawasan industri IMIP, dan karena itu tidak wajib memiliki layanan bea cukai maupun imigrasi. Menurut Luhut, pembangunan bandara merupakan bagian dari paket penawaran untuk menarik investasi besar dari Cina dalam hilirisasi nikel. Upaya lobby itu, kata Luhut, bahkan melibatkan komunikasi dengan tokoh-tokoh tinggi Cina, termasuk Presiden Xi Jinping. Hasilnya, Indonesia berhasil mengamankan investasi hingga 20 miliar AS dolar. Dengan nilai sebesar itu, ujar Luhut, wajar bila investor meminta fasilitas tertentu, selama tidak bertentangan dengan aturan nasional. Luhut menegaskan, tak pernah ada izin menjadikan bandara di Morowali maupun Weda Bay sebagai bandara internasional. Pernyataan ini muncul setelah Menhan Syafri menyoroti adanya bandara tanpa perangkat negara yang dinilai mengancam kedaulatan ekonomi, yang kemudian dispekulasikan publik sebagai bandara dalam kawasan IMIP. Dua poin utama dari pernyataan itu menurut saya yang sangat penting adalah satu, keputusan final ada di dalam rapat yang dipimpin oleh Luhut. Jadi bukan sekedar rekomendasi teknis, itu langsung diputuskan di situ. Kalau kita tafsirkan ucapan dari Luhut ya. Kedua, alasan pemberian izin adalah kepentingan percepatan investasi, terutama terkait besarnya investasi IMIP dalam program hilirisasi nikel. Jadi ini semacam bonus, semacam iming-iming lah gitu ya. Oke, fasilitas-fasilitas kita berikan termasuk bandara, asal investasinya segera masuk. Mungkin itu yang dipikirkan pada waktu itu. Jadi fakta itu jelas menunjukkan bahwa semua pertimbangannya adalah agenda percepatan investasi. Soal keberadaan Bandara IMIP ini kan seperti yang kita ketahui belakangan ini menjadi kontroversi setelah Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyatakan ada bandara yang di situ tidak ada otoritas negaranya. Ini seperti republik dalam republik. Ini kata Syafri waktu itu anomali. Dia tidak menyebut nama bandara itu, tetapi dia mengucapkannya itu setelah menghadiri latihan gabungan TNI yang dipusatkan di Bandara Morowali. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Morowali ini itu perselingkuhan izin. Jadi saat itu saya kan sebagai staf khusus Menteri SDM dan sebagai ketua tim penelahan smelter. Jadi intinya semua smelter yang mau dibangun itu harus lewat saya untuk mengetahui apakah clean and clear. Yang menarik, saya langsung ke sana ke Morowali, kan ditugaskan Pak Menteri SDM. Saya dijemput tuh pakai heli di Kendari karena belum ada bandara. Iya betul. Nyampe saya di sana, loh kok ada smelter? Sudah ada smelter? Tanpa lewat Menteri SDM. Saya tanya siapa isinya. Ternyata dia main selingkuh tanda kutip lewat jendela lewat Menteri Perindustrian. Isinya Menteri Perindustrian. Waktu itu Menteri Perindustrian? Apakah bisa lupa? Bukan Sarah Husin? Bukan ya? Kayaknya udah selesai. Udah selesai. Kayaknya pernah Erlangga kan? Oh iya. Nah, saya nggak tahu siapa. Yang jadi dirutnya itu bekas Dirjen Perindustrian, Dirtim. Sampai sekarang? Enggak, sampai sekarang nggak tahu saya. Tapi, nah, jadi tidak ada izin dari Menteri SDM. Nah, padahal aturannya orang baru boleh membangun smelter kalau ada rekomendasi dari Menteri SDM. Kan isinya kan perindustrian. Kalau IUP-nya kan dari bahwa memang boleh membangun smelter karena dia punya sumber bahan. Itu dia baikkan. Itu ketika Bapak mengetahui dan itu sebuah pelanggaran hukum lah katakan. Bapak laporkan ke polisi? Enggak. Karena
tidak yang ini kan masih di internal pemerintah, tapi kan kita ditekan, nggak boleh dihalangi. Nah itu mungkin. Jadi mungkin menurut saya Pak Sudirman Said sama Pak Jonan tuh, Pak Jonan kan dianggap dipecat karena melawan WOS. Ya betul. Soal WOS yang beliau nggak oke kan? Sepertinya ditambah lagi, tidak mengizinkan bandara di IMIP ini. Mungkin Pak Sudirman Said juga diberhentikan bukan hanya karena Bapak minta saham, karena kita bongkar Bapak minta saham, tapi karena tidak setuju bahwa smelter ini. Tentang smelter. Jadi ada 2 menteri korban. Pernyataan Pak Jokowi itu merupakan bentuk cuci tangan yang menggelikan, karena kalau kita baca berita, PT IMIP itu kan diresmikan oleh Jokowi tahun 2015, dan salah satu fasilitas dari PT tersebut adalah bandara. Jadi ada orang yang meresmikan PT tapi tidak ngaku meresmikan bandaranya. Ini ibarat ada orang yang meresmikan mall tapi bilang saya nggak meresmikan toiletnya, padahal itu bagian dari fasilitas di area tersebut. Maka cuci tangan itu semakin mencurigakan. Karena itu pemerintah yang sudah mencabut izin internasional bandara tersebut, kami apresiasi, tapi itu tidak cukup, harus dilakukan investigasi siapa saja yang selama ini pihak-pihak yang diuntungkan. Apakah bisa disebut selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu kecolongan? Masa iya negara 10 tahun kecolongan terkait PT tersebut? Jadi bentuk investigasi, dan tidak usah dengarkan cuci tangan dari Jokowi yang tiap hari kerjanya saya lihat memang hanya mengklarifikasi gitu. Berarti kalau memang ada keterlibatan atau ada kesalahan, berharap Pak Jokowi juga bertanggung jawab? Iya, tentu saja. Informasi yang kami dengar ada dugaan keterlibatan orang-orang sekitar Jokowi terkait bandara tersebut gitu. Kami mendengar informasi itu, makanya perlu investigasi agar ada kepastian terkait masalah tersebut. Karena ini betul kata Menteri Pertahanan, ini bentuk dari pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Ini seperti republik dalam republik, dan itu sangat membahayakan gitu. Ini menurut saya semua harus dibuka sekarang, supaya jangan lagi ada yang terjadi perselingkuhan seperti ini yang merugikan rakyat ke depan. Itu, nah mohon maaf teman-teman yang pendukung Jokowi, ya apa boleh buat, rakyat harus tahu semua. Nanti akan muncul tuh IKN, akan muncul semua bandara-bandara yang dibangun yang tidak, yang jelas merugikan rakyat. Itu banyak sekali yang dilakukan gitu lah. Ya contoh bandara Kertajati, contoh itu di kampung saya. Ya, monorel di di Palembang, itu semua merugikan karena hanya keinginan. Nah, banyak sekali yang harus dibuka. Menurut saya Pak Presiden Prabowo jangan kendor, jadikan Morowali sebagai tempat untuk dan entry point. Betul. Entry point. Nah, kita tahu ya, ada beberapa loh yang harus kita lihat. Satu, timah betul harus masuk ke dalam Bangka ya Pak? Bangka. Kedua, Morowali. Morowali itu nikel. Kemudian Wadebai juga nikel ya? Nikel. Kemudian menurut saya adalah Halmahera mungkin? Halmahera Wadebai ya? Wadebai. Yang ini adalah boksit di Mempawah, itu China juga. Kemudian ada kawasan industri sangat besar di Kalimantan Timur, lupa saya namanya. Nah itu juga China juga. Ini menurut saya ditambah, menurut saya tidak perlu juga mengecek tentang APP ini, Asia kenapa istimewa sekali, dan kita harus curiga kenapa semua gubernur Riau itu masuk penjara. Iya betul ya. Artinya ada sesuatu yang terjadi di sini. Terjadi penyogokan yang sangat sistematis di Riau. Dan kita tahu Riau itu kan yang paling banyak hanya sinar. Ini harus dibuka lah ya. Dibuka. Yang menurut saya juga adalah penguasaan di Lampung tentang gula. Nah, ini menurut saya Pak Prabowo memang harus membutuhkan orang-orang yang sangat keras menghadapi itu. Dan saya harapkan Pak Prabowo juga memperkuat tim Sapri Samsudin. Pak Said tadi menyebut beberapa, dan saya rasa beberapa itu hanyalah seperberapa dari persoalan Indonesia, sumber daya alam Indonesia yang sedang dirampok ini.
Adakah optimisme Bapak melihat sekian banyak PR yang harus dilakukan, sementara katakan saja personel-personel, jagoan-jagoan, jawara-jawara Pak Prabowo, tadi Bapak hitung sendiri, Pak Sapri, Pak Amran, dan Pak Purbaya, yang tidak terlalu banyak. Saya begini, ya, terus tambah satu tadi adalah pemilih-pemilih real estate yang banyak, yang mengambil tanah rakyat. Tik 2, Rempang, kemudian hampir semua kota besar itu kan dikuasai mereka. Itu menurut saya itu juga harus dibenahi oleh. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal keberadaan bandara di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengakui bandara itu dibangun untuk salah satu fasilitas bagi investor dari China. Hal itu disampaikan Luhut melalui postingannya di Instagram pada Senin, 1/12. Ia mengatakan salah satu tonggak awal dibangun dimulai dari pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan era Joko Widodo. Luhut menyebut dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah alias hilirisasi di Morowali dimulai. Namun tidak mudah mendatangkan investor asing untuk menggarap proyek hilirisasi. Sementara saat itu hanyalah China yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia. Hal itu pun didapat setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi. Lantas, Luhut bertemu PM Lee Keqiang atas izin Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan permintaan Indonesia agar China dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi. Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Lee Keqiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi, tulis Luhut. Saat itu, Luhut menjelaskan bahwa hilirisasi nikel 2 hingga 3 tahun pertama akan berat, namun manfaat akan terlihat jelas setelah itu.